Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap dulu layarnya dan juga boleh di-share ke semua sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di-follow dulu TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan nih video-video pembelajaran dari aku, teman-teman. Oke, berita baiknya ya untuk malam ini kita bahas 10 soal. Jadi biasanya kan 5 soal ya. Jadi hari ini aku pengen bahas 10 soal dan 10 soalnya itu terkait bocoran ya dan beberapa FR dari teman-teman yang udah ujian, entah itu yang D3 ataupun D4 maupun S1 profesi, teman-teman. Aku harap 10 soal ini bisa kalian makin semangat untuk persiapannya ya, teman-teman ya. Oke, hadir Kak. Siap Kakak Detris. Halo ya Kakak Detris. Halo Kak Mega, teman-teman. Ujian tanggal 13. Yuk, persiapannya lagi ya. Jadi yang teman-teman yang ujiannya mepet-mepet itu fokus pembelajaran FR, teman-teman ya. Belajar FR ya. Seperti itu. Ini siapa nih? Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Silahkan dijawab untuk soal nomor 1, teman-teman. Kita baca dulu ya. Setelah melahirkan, ibu yang terinfeksi HIV diberikan pengobatan ARV dan dianjurkan untuk tidak menyusui. Apa alasan medis utama di balik keputusan ini? Nah, jadi tuh ada beberapa soal ya, soal P3K itu ada yang teori, kasus, dan juga penalaran. Nah, jadi sebelum-sebelumnya kan kita bahas kasus ya, kasus teori. Nah, untuk malam ini kita bahas beberapa soal terkait penalaran, teman-teman ya. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Dan untuk FR HIV pada ibu hamil juga keluar, teman-teman ya. Entah itu bisa screeningnya ya, kemudian penanganannya seperti itu. Nah, salah satunya aku alihkan ke soal ini. Silakan dijawab untuk soal nomor 1. Kira-kira kenapa nih ibu yang terinfeksi HIV itu diberikan pengobatan ARV dan dianjurkan untuk tidak menyusui, teman-teman? Kita lihat ARV tidak efektif untuk mencegah penularan HIV melalui ASI. Kemudian kalau yang B, penyusuan ya dapat memperburuk kesehatan ibu. Kemudian HIV dapat ditularkan melalui ASI meskipun ibu mengonsumsi ARV. Kemudian menyusui hanya boleh dilakukan jika ibu sehat secara total. Kemudian kalau yang E, ibu HIV disarankan untuk melakukan pompa ASI. Nah, kira-kira mana nih jawabannya? Aku lihat di sini jawabannya ada yang C, ada yang A juga ya. Ada yang lain nggak, teman-teman? Tapi kayaknya kebanyakan jawabannya adalah yang C. Oke, nah jadi HIV itu tetap bisa ditularkan melalui ASI ya, atau air susu ibu, teman-teman. Walaupun ibunya itu sudah mengkonsumsi si ARV-nya ini ya. Jadi kalau ibunya sedang mengkonsumsi ARV itu artinya sedang dalam masa pengobatan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, walaupun dia sedang mengkonsumsi ARV ya, tetap juga beberapa virus HIV-nya itu pasti masih terdetek di dalam darah sehingga tidak dianjurkan untuk menyusui ya secara ASI, teman-teman, kayak gitu, karena tetap masih bisa ditularkan. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ya ke soal nomor 2. Kayaknya tadi untuk soal nomor 1 pada benar semua ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2, teman-teman. Untuk malam ini ada 10 soal ya. Untuk malam ini ada 10 soal. Jadi gabung, ada soal imunisasi, ada soal terkait HIV beberapa tadi ya. Silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Seorang anak kelas 1 SD hanya menerima 1 dosis imunisasi DT selama program imunisasi lanjutan. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan perlindungan optimal? Silakan dijawab untuk soal nomor 2, teman-teman. Ada yang jawab C, ada yang jawab B juga. Ada yang lain, teman-teman? Kalau yang C itu memberikan imunisasi campak sebagai pengganti DT. Kemudian kalau yang D tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Ada juga yang jawab B ya, memberikan dosis tambahan TD di kelas 2 SD sesuai jadwal. Di sini jawaban terbanyak dikirim B, teman-teman. Kita lihat ya, mana nih kira-kira jawabannya yang B. Ini yang pada jawab B memang tahu atau ikut-ikut teman-temannya aja nih, teman-teman. Ini soal penalaran juga ya. Jadi ada beberapa yang dapat penalaran, ada beberapa yang dapat kasus, ada yang beberapa dapat teori. Jadi intinya itu semua materi dan pembahasan yang dibahas di grup itu dipahami, jangan dihafalin ya. Jadi kalau dihafal itu nggak akan mudeng, teman-teman. Jadi kalau misalnya dipahami konsepnya itu pasti
mau soalnya dibolak-balik kayak gimana pun tetap ngerti kayak gitu. Jadi untuk soal Nah, HPV juga keluar. Ya, jadi imunisasi HPV itu dibaca-baca lagi terutama untuk teman-teman anggota grup ya, udah pernah aku share materi imunisasi bias. Itu dibaca-baca lagi. Bias itu pada kelas berapa aja ya, kemudian imunisasi bias itu apa aja. Oke. Jadi imunisasi HPV ini di kelas berapa, teman-teman? Soal ujian yang Mbak Aulia bahas masuk ke soal ujian saya. Terima kasih Mbak Aulia. Sama-sama Kak Nuna ya. Kongres ya buat Kak Nuna yang udah ujian ya. Gimana Kak Nuna? Hasilnya? Oke, lanjut ke soal nomor 3 lah ya, teman-teman ya. Di sini rata-rata jawabannya adalah kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, jadi imunisasi HPV itu apa sih tujuannya, teman-teman? Apa sih dilakukan tujuan imunisasi HPV itu untuk mencegah apa? Alhamdulillah 464 lumayan tinggi ya, Kak Nuna ya. Kongres buat Kak Nuna, semoga tahun ini masuk ke perankingan dan dapat NIP-nya juga ya di tahun 2024 ini. Dan semoga teman-teman yang lagi persiapan juga dimudahin ya, teman-teman ya. Dan semoga lulus juga. Ya, untuk pencegahan atau untuk mencegah kanker serviks. Nah, jadi untuk mencegah kanker serviks dari dini itu harusnya anak-anak SD udah diberikan imunisasi HPV. Waktu SD ada yang udah imunisasi HPV belum? Kayaknya aku belum deh. Waktu kelas 5 SD kayaknya cuman dulu kelas 1 atau kelas 2 SD ya. Kayaknya kelas 5 SD aku nggak dapat imunisasi HPV. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ya, itu jawabannya adalah anak perempuan di kelas 5 dan 6 SD. Ya, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk malam ini ada 10 soal ya. Sengaja aku banyakin untuk kalian biar kalian semangat untuk persiapannya ya. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang anak menunjukkan gejala ruam, demam, dan pembengkakan kelenjar di leher setelah menerima imunisasi MMR. Nah, apa langkah terbaik yang harus diambil oleh petugas kesehatan? Nah, ini apa nih? Nah, jadi habis imunisasi MMR ya, itu muncul nih gejala ruam, demam, kemudian bengkak di kelenjar bagian leher. Aku tanya dulu nih, imunisasi MMR itu untuk apa sih, teman-teman? Untuk mencegah apa? MMR atau singkatan MMR apa tuh? MMR untuk apa, teman-teman? Di sini rata-rata jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, tapi sebelum ke jawabannya aku mau tanya dulu nih, MMR, apakah MMR dan MR itu sama, teman-teman? Sama nggak nih? MMR dan MR apakah sama, teman-teman?
Bedanya apa? Ya, jadi MMR ini dia lebih ke boosternya ya. Jadi untuk MR sendiri itu isinya adalah untuk campak ya, campak dan rubella. Nah, MR itu untuk campak dan rubella. Sedangkan MMR itu untuk apa? MMR itu untuk apa, teman-teman? Ya, dia untuk campak juga, kemudian untuk rubella juga ya. Satu lagi ada tambahan, gondongan ya atau mumps, teman-teman. Nah, itu. Jadi kalau MR itu dia hanya isinya untuk campak dan rubella. Tapi kalau MMR ya, dia itu campak dan rubella tambah satu lagi yaitu gondongan atau mumps ya, teman-teman ya, yang tadi ada disebutin di spill di kolom komentar. Oke, jadi kira-kira apa nih langkah terbaik yang harus diambil? Nah, begitu after imunisasi MMR muncul bengkak, ruam, demam ya. Kak Rohayati, Kak, aku udah tes tadi, alhamdulillah lulus. Terima kasih, Kak. Kongres buat Kak Rohayati ya. Semoga sukses tahun ini dan dapat NIP-nya. Skor berapa nih, Kak Rohayati, kalau boleh tahu? Ya, jadi untuk soal nomor 4 ya, itu jawabannya adalah yang B. Memberikan edukasi kepada orang tua ya, bahwa ini adalah reaksi ringan dan sementara. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, untuk ruam, demam, kemudian ada bengkak kelenjar leher ya, itu akibat reaksi ringan dari si imunisasi dari imunisasi MMR ya, teman-teman ya, dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Jadi untuk soal nomor 4 ya, jawabannya adalah yang B. Biasanya nanti kalau misalnya itu reaksi ringan ya atau efek samping ringan itu sebentar aja bakal hilang, teman-teman ya. Mungkin sekitar efeknya 3 atau 4 hari kayak gitu. Lanjut ya ke soal nomor 5. Kak, jangan lupa bahas FR bidan ahli ya detail. Siap. Pokoknya nanti abis ini soal berapa ya? Soal nomor 5 ya. Pokoknya nanti abis live aku bakal bahas FR yang ada di grup D3 dan juga grup ahli pertama. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung, masih bisa ya, teman-teman. Jadi kalau bagi kalian yang mepet-mepet banget nih, untuk persiapannya silakan belajar dari FR atau bocoran-bocoran soal dari teman-teman yang udah ujian. Jadi lebih fokus aja, teman-teman. Dan untuk semua materi udah pernah aku kirim. Nanti rekamannya tolong kirim ke grup ya, Kak. Untuk rekaman malam ini besok aku posting ulang di YouTube. Oke, lanjut ke soal nomor 5 ya, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu membawa anaknya untuk imunisasi MR di usia 9 bulan. Di antaranya, dia bertanya, apakah anaknya masih perlu mendapatkan imunisasi MMR saat usia 15 bulan? Apa penjelasan terbaik dari petugas kesehatan? Ya, ini tadi masih untuk soal nomor 5 ini masih ada sangkut pautnya dengan soal sebelumnya ya, yaitu soal apa? Soal nomor 4 tadi, teman-teman ya, di mana MMR ini itu boosternya dari si MR ya, teman-teman ya. Karena apa? Si MMR ini itu dia ada untuk pencegahan mumps atau gondongan, teman-teman. Sedangkan MR aja itu nggak ada untuk gondongan, dia hanya campak dan rubella seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 ya jelas banget jawabannya adalah yang B. Ini kayaknya pada ngerti semua lah ya. Semoga nanti waktu ujian ya bisa jawab semua soal, teman-teman. Oke, nomor 5 jawabannya B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah guys, silahkan dijawab untuk soal nomor 6. Bayi usia 7 bulan datang untuk imunisasi rotavirus pertama. Apa yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan? Nah, rotavirus itu keluar di soal ujian P3K. Jadi baca-baca lagi tuh. Rotavirus, FR-nya banyak, teman-teman. Bisa dosis, bisa cara pemberian ya, dan lain sebagainya, efek samping ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk di soal ini ya, bayi usia 7 bulan dia datang nih untuk imunisasi rotavirus pertama sekali. Nah, jadi untuk rotavirus itu ada berapa kali pemberian, teman-teman? Ada berapa kali dosis kayak gitu. Dan setiap kali dosis, setiap pemberiannya itu berapa banyak yang harus diberikan, itu ada keluar waktu bocoran dan udah pernah dibahas di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang kepo nih ya, silahkan gabung aja ke dalam grup Telegram. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, teman-teman? Kira-kira apa yang harus dilakukan nih pada tenaga medisnya ya, dengan usia bayi 7 bulan datang untuk imunisasi rotavirus? Ada yang jawab A, ada yang jawab C ya.
yaitu memberikan dosis pertama rotavirus segera. Kemudian ada yang jawab C, menjelaskan bahwa vaksin rotavirus tidak dapat diberikan karena melewati batas usia pemberian. Ada yang lain nggak? Selain A atau C, ada yang lain, teman-teman? Apa? Batas pemberian rotavirus sampai umur berapa? Rotavirus itu diberikan dari usia berapa sampai berapa, teman-teman? Ya, tadi tuh kayaknya udah pada pinter-pinter lah ya. Jadi untuk batas pemberian rotavirus itu mulai dari 2 sampai dengan 6 bulan, teman-teman. Nah, jadi di sini pasiennya datang udah umur 7 bulan. Apakah harus tetap diberikan aja? Nah, kalau sebelumnya dia sudah pernah dapat dosis pertama, itu boleh lanjut lagi ya, teman-teman ya. Tapi di sini keterangan di soal ya, itu dia belum dapat rotavirus dosis pertama sama sekali ya, bahkan dia baru pertama kali datang nih. Maka jawabannya adalah yang C, menjelaskan bahwa vaksin rotavirus itu tidak dapat diberikan karena sudah melewati batas usia pemberian ya, jadi sudah lewat dari 6 bulan. Tetap tidak bisa diberikan. Makanya itu perlunya patuh terhadap jadwal imunisasi biar nggak ketinggalan, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Dan untuk dosis pertama, kedua, ketiga kapan diberikan itu nanti di next soal ya. Nanti kalau aku bocorin di sini tahu nanti kalian. Lanjut ya ke soal nomor 7. Oke, dari 6 soal tadi ada yang masih benar semua enggak, teman-teman? Ada yang masih benar semua enggak? Kak, bisa SS untuk teman-teman yang ketinggalan ya, mungkin yang baru bergabung sih, kalian bisa tonton ulang besok di YouTube aku, teman-teman. Benar semua, hihihihi, benar semua. Oke. Good guys. Oke, lanjut ya ke soal nomor 7. Seorang bayi usia 2 bulan dibawa untuk imunisasi DPT HB-HIB pertama. Namun orang tua bayi menolak karena anak sedang batuk pilek ringan. Apakah langkah terbaik yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan? Ini soal aku waktu ujian SKB lalu, teman-teman ya. Aku ujian SKB itu tahun 2021 ya kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya aku pengangkatan CPNS aku tuh yang tahun 2022. Nah, aku pernah tuh dapat tes soal SKB aku kayak gini. Kayaknya hampir tiap tahun lah ya ada beberapa soal imunisasi model-modelnya kayak gini, teman-teman. Kalau nggak demam, batuk pilek, atau nggak mencret ya kayak gitu. Atau nggak muntah ya. Nah, jadi di sini seorang bayi usia 2 bulan ya dibawa untuk imunisasi DPT-HB nih. Kemudian keluhan anaknya sedang batuk pilek. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Aku lihat di sini jawaban terbanyak itu adalah yang B ya. B itu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi bayi aman untuk imunisasi. Kak, soal maternitas sama jiwa dong. Kakak, aku nggak ada jiwa deh kayaknya. Untuk kebidanan itu kita nggak ada bagian kejiwaan ya. Biasanya kalau kejiwaan tuh diperawat, teman-teman. Jadi di keperawatan itu ada namanya stase kejiwaan dan juga stase maternitas ya. Kalau di kebidanan fokus maternitas. Atau teman-teman yang udah ujian ada yang dapat terkait materi kejiwaan, teman-teman? Gak ada ya kayaknya ya. Kalau kejiwaan itu stase kejiwaan itu ada di keperawatan, teman-teman ya. Kalau nggak keperawatan di bagian kedokteran juga. Lanjut ke soal nomor 7. Kira-kira apa nih? Ada yang jawab D juga, memberikan obat untuk mengatasi batuk pilek terlebih dahulu. Ini sebenarnya soal penalaran ya. Jadi kayaknya tuh antara B sama D tuh benar ya. Tapi kira-kira yang mana nih? Apakah kita atasi dulu batuk pileknya atau kita pastiin dulu nih kondisi bayinya? Nah, jadi untuk soal nomor 7 ya, pastinya penanganan pertama atau langkah pertama itu adalah kita lakukan dulu pemeriksaan ya untuk memastikan apakah kondisi bayi tersebut aman untuk diimunisasi. Nah, dia bilang ada batuk pileknya. Pastinya kita tanya dulu nih, batuknya sejak kapan? Apakah udah ada batuk lebih dari sebulan kayak gitu. Kemudian apakah ada keluhan lain atau keluhan penyerta ya teman-teman ya untuk memastikan kondisinya terlebih dahulu untuk sebelum diberikan imunisasi. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk diberikan imunisasi ya maka ya sudah terpaksa harus ditunda dulu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Lanjut ke soal nomor 8 teman-teman.
Nah, ini dia jenis yang diberikan sebagai imunisasi lanjutan pada anak SD, teman-teman. Apa nih? Ada yang keluar nih waktu bocoran soal ya, itu ada yang dapat nih. Apa aja jenis imunisasi lanjutan pada anak SD? Anak SD itu imunisasinya apa aja, teman-teman? Jawaban terbanyak itu adalah B ya. B itu MR dan DT. Nah, jadi imunisasi pada anak SD itu apa aja, teman-teman? Kelas 1 SD dulu deh, kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu apa yang diberikan, teman-teman? Kelas 1 SD yang diberikan apa? DT ya, DT, kemudian MR ya. MR ini diberikan kelas 1 SD. Kemudian kalau kelas 2 SD. 2 SD, teman-teman. Sorry, satu lagi teman-teman, ada IPV ya. IPV itu injeksi, polio injeksi. Kemudian kalau kelas 2 SD apa? Kelas 2 SD apa, teman-teman? Kelas 2 SD. MR itu campak rubella. TD ya, TD. Nah, kemudian ada lagi kelas 5 SD ya, 5, kelas 5 dan kelas 6 SD. Itu apa? Jelas banget HPV. Satu lagi itu hepatitis B ya. Hepatitis B ini boleh diberikan untuk anak-anak ya yang imunisasi status imunisasi hepatitis B-nya itu belum ya, belum lengkap seperti itu. Nah, jadi ini adalah imunisasi lanjutan nih pada anak SD. Ada DT, MR, IPV, TD, kemudian ada HPV, juga ada hepatitis B untuk melengkapi yang belum lengkap ya hepatitis B-nya. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Jadi jawabannya apa? MR ya, yaitu B ya, MR dan DT seperti itu. Untuk rotavirus itu cuman sampai 6 bulan aja, nggak sampai SD teman-teman ya. Jadi jelas banget C sama D itu salah, yang E juga, A juga ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 9 teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 9. Berapa kali imunisasi TT minimal harus diberikan pada ibu hamil dengan status imunisasi yang belum lengkap? Nah, jadi untuk soal imunisasi TT pada ibu hamil, itu juga keluar, teman-teman ya. Dan untuk imunisasi TT itu banyak banget bentuk soalnya. Bentuk soal imunisasi TT itu misalnya nih, dia waktu dari bocil ya, dia nggak pernah imunisasi. Nah, jadi begitu dia mau nikah, dia mau datang untuk imunisasi TT. Nah, kira-kira status TT-nya berapa? Itu salah satu ujian soalnya ya, teman-teman ya, terkait imunisasi TT. Dan untuk materinya udah pernah aku share ya. Jadi, teman-teman yang anggota grup, terutama teman-teman yang baru bergabung, silahkan dibuka-buka lagi materinya. Ya, kalau misalnya bingung ya di mana materinya, kalian bisa tanya admin ataupun sama teman-teman di anggota grup. Jadi, teman-teman anggota grup, kalau misalnya ada anggota yang kesulitan, mohon dibantu juga ya. Oke, jadi untuk soal nomor 9 apa nih? Jawaban terbanyaknya adalah yang B. Cara gabung gimana Kak? Untuk cara gabung ke dalam grup Telegram, kalian silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN. Ya, di situ kalian silahkan WA admin 1. Ya, kalau misalnya nggak terhubung sama WA-nya, kalian bisa DM aja Instagram Lolos ASN. Jangan lupa di follow dulu teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Kak, belum ada tryout lagi ya. Untuk tryout di grup itu batasnya emang sampai 7 kali TO aja. Karena kita lagi fokus ke FR-nya nih teman-teman. Kita bahas FR ya. Jadi aku dulu waktu ujian SKB ya, untuk tes CPNS dulu, itu cara belajar aku, belajar dari FR teman-teman yang udah ujian. Jadi misalnya nih FR-nya nih apa aja jenis-jenis soal yang keluar. Nah, itu aku cari jawabannya teman-teman. Kayak gitu salah satunya efektif juga. Belajar dari FR ya. Lanjut soal nomor 9. Nah, jadi untuk imunisasi TT ya minimal harus diberikan berapa kali nih pada ibu hamil dengan status imunisasi yang belum lengkap, yaitu 2 kali ya, 2 kali dengan interval yang ditentukan, yaitu TT1 dan TT2 teman-teman. Kalau untuk TT1 ya kalau cuma sekali itu cuma untuk perlindungan awal aja ini. Ya, dimana 4 minggu kemudian itu harus diulang lagi untuk TT2 biar perlindungannya maksimal teman-teman. TT2 perlindungannya berapa lama? TT2 perlindungannya berapa lama teman-teman?
TT2 perlindungannya berapa lama? Oke, 3 tahun ya, ini pada udah tahu semua nih. Untuk TT1 itu cuma perlindungan awal ya, maka perlu dilanjutkan lagi 4 minggu kemudian di TT2 supaya perlindungannya lebih maksimal, yaitu 3 tahun. Kok cuma 1 kali aja itu nggak maksimal ya teman-teman ya, apalagi dia statusnya belum lengkap. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini soal terakhir kita, soal untuk nomor 10. Vaksin rotavirus diberikan kepada bayi usia berapa? Oh, ini udah pada tahu semua lah ya teman-teman ya. Udah bisa jawab aja nih. Ada yang A, ada yang B, C, D, E. Oh, masih ada yang salah ya teman-teman ya. Masih ada yang salah. Mungkin ketinggalan tadi. Masih ada yang salah nih aku lihat. Masih ada yang jawab A. Oke, mungkin teman-teman tadi ketinggalan ya. Mungkin yang jawaban salah ini yang ketinggalan gabung ke live aku, yaitu untuk vaksin rotavirus itu diberikan pada bayi usia 2 hingga 6 bulan. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah B. Jadi ada dosis 3 kali dosis ya, teman-teman ya. Dosis pertama itu dia berapa? Jaraknya 6 sampai 14 minggu ya. Kemudian dosis keduanya itu jarak 10 sampai dengan 24 minggu. Dan materi terkait rotavirus itu udah pernah aku kasih teman-teman di grup Telegram. Jadi silahkan dibaca-baca lagi. Kemudian cara pemberiannya seperti apa. Ya, kemudian berapa banyak yang harus diberikan. Kemudian dosis ketiga itu adalah 14 sampai dengan 32 minggu. 5 tetes. Oke. Dan kemudian pemberian rotavirus itu secara oral ya, teman-teman. Jadi kemarin tuh ada yang ujian, dia bilang rotavirusnya itu nggak ada yang opsi oral, teman-teman ya. Tapi setelah aku ulik kembali, ternyata yang ditanyakan adalah bagaimanakah cara penyuntikan imunisasi DPT dan rotavirus. Kemungkinan yang diambil itu adalah DPT-nya, teman-teman. Makanya nggak ada oral. Ya, seperti itu. Jadi menyesuaikan aja dengan soal. Jadi untuk soal nomor 10 ya, yang terakhir ini jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja 10 soal dari aku. Dari 10 soalnya ada yang masih benar semua teman-teman. Kak Ziandra, ya aku dapat soal rotavirus. Kak Ziandra ada ujian ya kemarin ya. Bener semua ya Kak Ani. Oke teman-teman, besok kita live lagi. Ya, besok tetap live karena aku besok jadwal libur aku teman-teman, libur jaga. Oke, jadi buat teman-teman yang mau gabung ke dalam grup Telegram ya, silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN, dan untuk gabung ke grup Telegram Bidan WA admin 1. Kalau misalnya tidak terhubung ke WA-nya ya, silahkan DM aja di Instagram Lolos ASN, dan juga jangan lupa di follow supaya kalian bisa dapat info kapan aku live, jam berapa aja aku live ya. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok ya untuk jam live-nya. Kalian pantengin aja Instagram Lolos ASN dan juga akun TikTok aku teman-teman. Jangan lupa di follow ya biar nggak ketinggalan. Dan segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye-bye.